Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumiddin fi darin amin. Allahumma rzuqna hikmataka wa sunna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhan arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama barazat al-haqaiq. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama barazat, terkadang pertelo apa al-haqaiq biro-biro hakikat. Wa hiya utawi haqaiq iku al-ulumu biro-biro ilmu al-irfaniyatu kang bangsa ma'rifat. Maksufatal anwari halih kang den tutupi pira-pira nuri bima kelan barang asyiha kang nukupi ing haqaiq apa min dulmati ru'yatil ahyani saking petengi ningali pira-pira liyane Gusti Allah, saking petengi ningali liyane Gusti Allah. Famarjatha maqaluha ing haqaiq apa adhanus sami'ina pira-pira kupinge wong kang ngrungokne. Wa angkaratha lan ingkar ing haqaiq apa qulubuhum pira-pira atine sami'in. Idza lam yudan edan nalika ora dadi dini sapa lakasira fiha ing dalem haqaiq bil idhani kelawan mertelake. Qala dawu sapa Abu Abbas al-Mursi, Imam Abu Abbas al-Mursi. Abu Abbas al-Mursi itu gurune Imam Ibnu Athaillah sing nyarat kitab Hikam. Qadasa muga-muga nucihake sapa Gusti Allah sirron ing kuburane Abu Abbas al-Mursi. Dawe ngeten, kalamul ma'dzumi utai kalami wong kang den idini sapa lahu al iku yang rujuk metu apa kaman wa alaihi lan iku tetep ing atase kalam kiswatun utawi sandangan wa tilawatun lan nopaes wa kalamu ghairil ma'dzumi tedawi kalami wong kang ora den idini sapa lahu al iku yang lucu metu apa kawan maksufal anwari kalingkan ketutupan buron-buron nuri hatta inna rajulaini sehingga setuhune wong lanang iku la yatakallamani yakini gunuman sapa rajulaini bil haqiqati kelawan hakikat al wahidati kang siji fatub balu mongko diterima apa min ahadima salah saking salah siji rajulaini wa turadu lan tolak apa kala al akhir ing atas wong kabeh al akhir ing atas wong kabeh al akhir ing atas wong kabeh para sedaya kula para sesepuh Koryani yang sepirawu kita kalau Koryani setuju sama proses kita alhamdulillah kamu dan putri rohullah alhamdulillahirabbil alamin kula jenengan berbagai temani kaya Gusti Allah mugi-mugi kebahagiaan dan bermanfaat dan barokah Allahumma amin. Niki darah satu dawuh golongan satu. Saat ini kulo atur. Niki kulo nyambung seperti katanya nanti penjelasan tadi. Kalau dalam satu kalau ini Imam Ibnu Athaillah berkata, dan musuh itu enten sing
diparingi ide kalian Gusti Allah untuk menyampaikan hakikat. Enten yang itu sing ora diparingi ide kalian Gusti Allah. Iki sing angel itu bentuk ide Allah itu apa? Dan menurut saya selalu izin dan dikatakan belajar. Man udina lahu fitahil. Enten wong sing ini kalau yang sing ora iki. Man udina lahu fitahil. Fuhiman fi masajid ibaratuhu. Kalau terjadi apa sing sapa wong diparingi bintang Gusti Allah untuk menyampaikan ilmu hakikatnya Allah, maka setiap apa yang disampaikannya akan bisa dipahami, akan bisa diterima oleh orang yang mendengarkannya. Sebab al-haqaiq wa ulumul wahyi wal fahmi, ilmu hakikat itu ilmu pemberian Allah, ilmu sing buka itu Gusti Allah, sing diarah langsung ini Gusti Allah. Bila wasifati kelalakan. Berarti ilmu ini tidak akan pernah habis. Jadi ilmu haqaiq yang disampaikannya tidak akan pernah habis karena al-maqsud alillah. Jadi kalau baterai ini tidak teruskan, tidak teruskan baterai karena dengan maksud kita itu kata bukan bahaya. Itu harus kami rektor universitas belajar membuat jelaskan kalau kita bertanya anu kan tinggal mencari kita ajiman kesana kita Bismillahirrahmanirrahim. Itu nomor 9. Dan ini pula dari Abu Dawud. Rubbama barazat al-haqaiq wa hiya al-ulumul ilfaniyah maqsufat al-anwar bima wasyaha min dulmati ruyatil ahliyah wa majadha adab samina wa arahha ulubuh. Jadi ketika dipahami dengan bahasa ekologi ini, rubbama barazat al-haqaiq, terkadang ilmu makrifat niku kalian Gusti Allah itu dijelaskan oleh Allah, akan tetapi nurnya tidak keluar. Nurnya ditutupi kalian Gusti Allah. Sebab apa? Bima basyah min ulum min julmatil ruyatil akhirah. Sing tutupi ilmu Gusti Allah itu yaitu julmatil ruyatil akhirah. Petengnya pandangan kita karena tertutup
oleh Al-Qiyah. Al-Qiyah itu apa? Rasulullah sesuatu selain Allah. Sehingga famajatha azal-salimina wa amqarha qulubuhum. Sehingga apa yang kita sampaikan ini, apa yang kita ucapkan ini, itu tidak bisa diterima oleh orang yang mendengarkannya. Bahasanya dilepas kalau Rasulullah itu. Lalu kalau nanti sendiri, ketika keluar itu ngaji, jenengan itu boten paham, itu bisa gitu. Tapi krono petenge hati itu, sehingga apa yang saya sampaikan ini tidak bisa masuk di dalam hati kita. Lalu jenengan kok pulang? Sing dimulai gak paham. Itu justru salah sing dimulai. Salah sing mulai. Karena sing mulai apa? Peteng hati sehingga muka maksud atau ahwal nur ilahiyah ini tertutup. Ketika nur ilahiyah ini tertutup, maka seberapapun kalimat, sebanyak apapun kalimat yang kau sampaikan tidak akan bisa sampai ke hati orang yang mendengar. Jadi, jangan untuk ini dan mulang mungkin harus untuk ini. Orang kok satu ini gak cukup goblok-goblok di samping. Si goblok itu kurang ini. Dulu nih si pemerhati ini. Lalu idza lam yu'dzan laka fiha bil ilham. Kalau dia gak ada lek ucap kita kok nanti diulang kita kok boten paham. Dulu kok nangis. Boten nanti bukan. Gak apal kok dicicil. Lek boten apa itu 35 juta dipijeti keluar. Kalau dia betul ini. Sepuluh isi sakit ya bro. 10 harga. Kalau saya ini akan sorot. Nangis. Jadi bukan foto dihukum saplok itu. Lebih begitu. Lalu begitu kenapa? Mustahil hadis betul kenapa? Mesti dipijeti, dipijeti bawah. Duduk salah itu sama. Orang salah itu singgung sangat ngopok sikil kedua di Paranamun Kulon itu tengah pulau seneng dengan kapok ya buat Natal dibarani dengan yang tenang bungkul Kulon itu ada buka Ditimbali itu betul diapa-apanya kalau ditangis. Lalu ini keindahan seorang guru ketika di dalam dirinya ini hanya ada Allah di hatinya. Berabahnya tidak untuk orang kita. Dan kapan surat dan awak pulang kok ning jero atimu ki enek rasa pintere bocah krono ulama pintere wong sing ngaji krono ulama leren abang dah jadi sama dia leren
sing duwe rumangsa pintere bocah kuwi kemana aku. Di dalam nikdan laka fiha bil azhar. Niki kula terus kiri dawuh. Imam Abu Al-Bash Al-Mursi qaddasallahu sirrahu niku dawuh. Kalamul ma'dzuni lahu yahruju wa alaihi kiswatun wa tilawatun. Kalamul ma'dzun niku kalame dawuhe wong sing diparingi izin kalian Gusti Allah. Niku setiap apa yang diucapkan, setiap apa yang keluar medal ingin lisani niku wonten kiswah wa tilawah. Kiswah niku ana sandangane. Wa tilawah lan ana pepaes. Akan indah didengarkan, akan sejuk di hati. Kiswah wa tilawah. Kalamun boten kata, dawuhe boten kata, dawuh yo gak angel-angel. Ya dawuh bahasane bahasa desa. Anake teng mriku awet ning jero ati. Awet ning jero ati. Di hati para pendengar. Niki medane ki pundi? Medane ki ngene beninge ati resike ati. Tapi wakalan ghairul ma'dhu wa kalamu ghairil ma'dhuni lau yahruju maksufatal anwari. Tapi kalamnya orang yang tidak diberi izin kalian Gusti Allah niku nggih kupar. Isinya bagus sae. Mboten enten pitutur sing boten sae niku mboten. Tidak ada nasihat mau itu sing boten sae boten wonten. Sedaya berdasar kalian dawuh Gusti Allah, berdasarkan dawuh Kanjeng Anake teriku boten enten labet babar pisan, paham labet? Nggih. Boten enten labet, tidak ada asar sama sekali di hati siapapun. Napa Ubayrul Ma'dun dia tidak mendapatkan izin dari Allah. Ketika tidak ada izin, maksuful anwar, nur ilahiyah ditutup oleh Allah. Nur ilahiyah ditutup oleh Allah. Sehingga hatta anna rajulaini la yatakallamani bil haqiqatil wahdah fatubalu min ahadina wa turaddu 'ala al-akhar. Sehingga ada dua orang yang berbicara, yang disampaikan semua kalam-kalam ilahi, dawuh-dawuh Gusti Allah, dawuh Kanjeng Nabi padha sing diaturke. Anane sing setunggal niku wong paham, sing setunggal boten paham. Mengapa terjadi semacam itu? Karena maksudul anwar, nur ilahiyah itu ditutup oleh Allah. Niki mulai kita dijelaskan nur ilahiyah. Niki pulau ulas sedikit mau tentang nur ilahiyah karena kemarin sudah saya jelaskan. Ya, nur ilahiyah. Nur ilah Gusti Allah itu gadah nanti kozail. Kozail nur itu gudangnya. Gudangnya itu nur ini setiap wonten hamba Allah, setiap wonten manusia ibadah, melakukan taat, lantai amal soleh, tak untuk apa? Sholat, sedekah, berakhlakul karimah, mulang sapi negara belajar haji, sapi negara.
Gusti Allah itu putus nur dalam Gusti mudun. Mlebu ning ngene atine wong sing amal. Atine panjenengan suci. Panggonan yang ilahiyah itu hanya qalbul mu'min dalam hati. Makanya kalau jenengan berapung, jenengan minata, jenengan berasa, ini Gusti Allah menghadapi itu yang hanya bisa bertempat dia hati. Akhirnya itu mana? Di atas kali malaikat, di tempat kali malaikat, lebih dengan ini. Berkeliling melintasi diri kita, mulia. Sama dengan mulia. Akhirnya kita ketika Gusti Allah malaikat dalam Gusti. Nopo kata panggonan? Panggonan itu artinya kalau aku dia hati manusia yang sedang melakukan ibadah. Akhirnya malaikat itu masuk ke dalam Gusti Allah. Gusti, buatan yang panggonan tidak ada tempat di Allah. Negatif. Ini tidak ada. Lalu ini yang Allah ada apa di hati manusia ini? Mereka mengatur hati yang penuh dengan dunia. Tetapi ditebak Gusti, tebak Allah, tebak Gusti mobil yang Gusti, ini tidak beda yang Gusti. Tukaran kalau bujurnya itu penuh kalau karyanya ini penuh. Hati ini penuh, sampai menurut ini tidak tempat sama sekali. Jadi buat asal panggilan Gusti. Kalau tak langsung tak balik sendiri menurut itu. Kalau Gusti Allah berkata, ojo enggak. Dan orang yang dari cerita, tidak akan tetap untuk manggung di dua itu. Tapi dia tidak. Tidak ada tetap. Ini yang dimaksudkan maksud amal. Nur ini tidak ada tempat. Akhirnya kalau kita manggung di Gusti, boleh apa? Akhirnya kita tempat sendiri. Saya ulangi. Dalam diri kita ini awal diri itu di dalam diri atas satu. Ini ada tiga di depan dia. Dan dulu itu, ini namanya mufakkar sebenarnya. Kemudian ini panggonan, nyimpen setiap apa yang kita dengar dan setiap apa yang pernah kita dengar. Lalu jenengan kalau ke Jakarta, nanti Surabaya, nanti ke Bali ya. Begitu jenengan ke Jakarta, semuanya ada. Aku di Bali kita ke hotel normal, aku di semuanya ada. Ini kita gimana? Mau bakal berubah. Itu bukan hati, sudah hati lah. Dan termasuk yang tentang memburu-buru. Ini kita namanya faktor keluarnya. Ini kecerdasan manusia ada di sini. Jenengan lagi gawe rumah, gambar rumah sobat ini kan belum wujud. Kalau tanah belum dipondasi, jenengan gambar gawe rumah ini sobat salah saja ini sobat jalan kita ini. Program-program ini terbikin wahmiyah ini diciptakan oleh Allah mampu untuk menelan semesta. Lalu manusia itu sakit pikir saja boleh bumi. Karena wahmiyah itu sanggup, jadi cukup dengan menelan semesta ini. Nah, kalau jenengan karena ini tidak digunakan dengan baik, akhirnya cukup menelan.
Dengan di sawah seprapat itu ngumpeti salumut. Gini tuh. Ya. Duit toko lu lomboknya 5 meter persegi itu ngumpet sirai, koi-koi wis kebek. Duit pedah loro, pedah loro 70, pedah loro 35. Isu sampai sore muter-muter beda. Rumah sana dunia isinya dunia busi kalau itu. Ini wabiannya gak dipakai. Jadi dunia pun rumah sana itu kita. DPT 5, wah bukan DPT 5 itu mulai kami turun sampai itu. Karena dunia isinya rumah sana itu DPT 5. Ini wabiannya gak dipakai. Padahal itu cukup untuk gimana dari sisi itu cukup. Jangan ngadai pulau merah saya dengan mengarang dengan hayat untuk sahabat apakah walaupun tidak nggak punya. Karena ini pekerjaannya luar biasa. Walaupun jadi gandeng bulan bisa ngarang neng bulan. Ini kayak wah ya ada di belakang ini yang neng bulan itu ini mufakkaratul akli. Nah, ini nanti yang bisa dipanggoni nur sing nyereka itu panggonan yang jurati bertempat pada akli. Akhirnya manusia itu kalau nurnya nur ilahiyah kebanyakan mlebu ning mufakkaratul akli ya menungso itu angel ditonton. Manusia kalau ditonton diomongikan Gusti Allah itu wujud. Percaya enggak sampean? Nggih percaya. Cetak kok. Dan ini tondo tenan ya kalau Gusti Allah itu. Jadi kan bertanya dan ketika dijawab terus jenengan bertanya lagi. Pernah? Itu menunjukkan betapa rendah kualitas iman. Itu wong pinter. Wah bukan pinter. Itu tutup pinter, itu imannya rendah. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Niku ketika Kanjeng Nabi dawuh sama sekali tidak pernah sedikit pun nggih. Apa sing paling cilik ning donya niku lho jenengan. Semut kurang cilik, temu kurang cilik, burung kurang cilik. Napa kemudian yang paling? Niku tidak ada sedikit pun dalam hati Sayyidina Abu Bakar untuk bertanya kepada Rasulullah. Abu Bakar dalam Gusti, aku mari teko sowan Gusti Allah ning Sidratul Muntaha. Aku masuki budal ke Masjidil Haram, terus Masjid Aqsa, aku terus munggah ning Mustafa. Percaya Gusti, 150% bahkan 1000% percaya. Gak takok jenengan iki nopo. Terus koyo nopo kabare Masjidil Aqsa. Karena nopo? Mulane imane Sayyidina Abu Bakar niku dhewean ditimbang kali iman wong sak donya niku saliyane para nabi lan para rasul. Siwa anbiya wal mursalin niku sik abot imane Sayyidina Abu Bakar. Kula jenengan iki awake dhewe niku ngapunten sing kata. Kan kula jenengan hidup 15 abad setelah Rasul. Seumpama kula jenengan urip bareng Kanjeng Nabi, terus dikabari enek wong anyar teko bawa agama, mari ngono terus cerita Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ning Mustafa dalam satu malam. Durung keporo kula jenengan percaya. Iya bener. Mulane syukur kula jenengan urip iku 1500 tahun sak masih Kanjeng Nabi. Jadi dalil percaya niki mufakkaratul akli kula jenengan iki akeh sing Nah, mufakkaratul akliyah ini nur ilahiyah ketika bertempat di sini ini akan menjadikan manusia ini. Dia mau percaya gelem ngandel gelem melu sak pinunggalane sak sampune dijelasno, sak sampune didalili, sak sampune dihukum, sak sampune dikaploki kan lho. Jadi lek jenengan angel terus diselentiki
Niku yang diselidiki mufakaratul akliyahnya dengan sing kakean protes. Sakit tidak? Nah, ini gak berada di kita. Keadaannya awalnya diri itu. Mana yang mulai jenengan? Berarti tondo teneri wong sing bening atine lan resik atine cukup karo pitutur iki. Cukup dengan nasihat sedikit. Dari Imam Ghazali. Tondo teneri wong sing resik atine, wong sing bening atine cukup karo pitutur iki. Iku jenengan tulis sing gede. Berarti aku lagi diomongi sampai akeh para paham ae bisa menjawab ini. Berarti lek wong sing ora cukup karo pitutur titik iku wong sing rebet atine lan kotor atine. Mulane sampai om Dawud niku kata ora paham. Lah wong sing rumangsa nggih cukup karo pitutur iki. Yang ketiga, wong sing rumangsa cukup karo pitutur iki. Nggih, rumangsa resik atine lan rumangsa bening atine yo kuwi wong sing reget ati. Sakit tidak? Lah terus yang pripun iki dhewe Imam Ghazali pengejar menurut saya. Ketika tondo tekere wong sing resik atine lan bening atine, atinya penuh dengan nur ilahiyah. Niku cukup karo pitutur iki. Disadari sedikit selesai. Jadi kan nanti ngadu yang kita tonggo konco kudu supo kan. Akhirnya terus dengan pisah dihentikan dengan dituturi. Dengan lek dituturi itu dituturi wong sing sedang bertekad atau orang yang sedang bermasalah. Niku jenengan ojo moro-moro. Jenengan lihat dulu, perhatikan diri sendiri. Kulo niki, jadi apa takut ini? Dan diri ini sedang ada amarah, sedang ada kebencian atau tidak? Bukan kebencian dengan siapapun. Ketika masih ada kebencian, sungguh ini amarah. Dole sampean dolan ini sisu. Saya bisa berkonklusi hal. Ujo merasa ya saya tahu. Lele sing ngomong ini ku geni, Pak. Enek geni digawe geni. Berat. Melalui di sini ini namanya baik makdud. Orang yang tidak diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah Gusti Allah. Karena di dalam hatinya masih ada sifat-sifat yang tidak terpuji. Lalu ojo kebungan, ojo rumoso ya aku dituwekne ternyata dulu jadi kalau itu terbuat kados. Ketika itu ada di dalam hatimu, berhentilah engkau untuk berbicara. Wis menawa wae tidak sama ngomong sisuk wis bening hatimu bersih dari semua kebencian. Maka kalamu, maka pembicaraanmu akan diterima dan dipahami dan dilakoni karo sing itu namanya kalabul ma'dul dan kalabul ma'dul. Jadi
man udina lahu dan man la udina lahu. Orang yang diberi izin oleh Allah dan orang yang tidak diberi izin oleh Allah. Saged tidak. Ini kula lajengaken. Oke. Nah, saniki kalau ini kula jelaskan apa sing dari mana? Oh iya. Ini saya gampang. Niki kulane ngerti. Tenggene ilmu tasawuf niku ada sekian syarat bagi seorang mursyid. Mursyid itu guru pembimbing rohani. Guru pembimbing rohani namanya mursyid. Guru yang nuntun perjalanan rohani kita menuju Allah Subhanahu wa taala, nuntun hati niku dengan dari Gusti Allah. Syarat yang keenam niku namine dzanul haqiqah. Weruh temenan karo barang-barang roh. Niki itu berarti dukun, Pak. Kok weruh barang roh itu dukun nah. Gaib itu terkali. Siji gaib suwari, yang kedua namanya gaib maknawi. Mungkin ada kasih atensinya ya. Gaib suwari itu mana? Gaib suwari itu gaib tidak bisa dipandang dengan panca indera, tapi dia masih makhluknya Allah. Gaib tapi sisi makhluk. Ngerti? Kayak nopo misalnya ada. Lorian sketch kemudian ada tapi ada dulu bayai itu bayai Romli Allah ya. Beliau itu menguasai gaib suara. Berikut tahu keadaan yang murid. Jadi ngerti keadaan santri. Melani Mbah Yerot niku niku dia tidak punya lek dalam awakmu gak usah golek ya. Gak usah golek. Engko lek awakmu butuh aku sing ngono. Mulane kula niku dereng nanti sowan teng daleme Mbah Yerot niku kok Mbah Yerot niku enten teng dalem iku selama niku bener. Kula sowan teng Mbah Yerot niku Mbah Yerot niku wonten bayi sing dol. Ngaten. Lah guru sing ngoten niku sakniki niku kelompok seperti belerang merah. Kelompok banget. Sehingga paham kula niku setiap nggih enten dawuh niki kula boten paham. Dalu niku subuh bakda subuh bareng. Bayi ramu takon. Biasa kalau mandar subuh bayi sudah balik takon. Enek opo goleknya. Biasa nih kan. Enek opo goleknya. Mungkin bayi. Kalau sing niki belum paham. Oh iya wis. Aku engko bengi tak turuti. Pada waktu niku pondok kasih antring. Kasih kuda antring. Aku tak turuti. Kok bayi saat itu tak hukum kata kata kerja bilang beliau pun kata betul itu dalam menjelaskan wis cukup aku tahu kira-kira saya terbukti kalau ibu dengar di kadang ibu belum didugakan tapi tidak pernah sampai pada tujuan menghadap kadang ibu tentu nah niki gaib suari niku salah satu contohnya ngerti kali keadaan santri ini keadaan ini. Nah, kalau itu juga bisa menerangkan dengan keadaan ini. Maten-maten, semerep bahaya ini. Pulau niku pulau niku nopo semerep. Jadi kalau keadaan santri kok kakek ngrasani ini semerep. Santri kakean muring karo keluarga ini sebenarnya. Oke. Jadi kan
murid ngerti betul keadaan itu. Enten Bayi Abu Umar. Bayi Abu Umar itu nggih. Helme terpak ngandung daerah Gunung Legi. Kuwi antune gede dhuwur waduh. Niku lek jenengan pengen dirawi Bayi Abu Umar pada masa itu, niku gampang. Jenengan gak ada anak cilik jenengan yemu cowok roti kan usum zaman riyen iki. Ali takulon niku dipecuti bapak niku setiap sarapan pagi. Nih, pokoknya selalu di wajah cowok roti golene angkrang yo diberuk nih. Bahaya aku. Bahaya kuman. Rawuh dan bocah niku ditulungi gresiki. Matur-matur mau tuane ditimbali. Bapakmu gini. Ayo le rene didhawuhi. Nggih. Kira wong sing didhawuhi kali Bayi Abu Umar niku urip yang saleh. Sregep ibadah taubatan nasuha. Niki bayi. Niki tahu keadaan murid yang sedang hancur iman. Niki namanya wae salah satu lima wae suara ini semerep kali perkara ingkang badhe dugi. Karena terjadi. Bayi begitu kami lalu diceritakan. Niki sering kula ceritakan itu. Musim ketiga, paling ketiga, musim kemarau, panas. Bayi ini tumbas gamping, batu gamping. Kali batu ning gamping bisa ditelakar. Dan jam 11 pun panas iki kon iki. Namine Kang Bitin dalem iku gamping nang dilok-lok. Jam 11 menika gamping cek panas sih gamping. Berenang. Bahaya belum pola siuk. Tapi ditandani, mereka berenang nanti kan. Kalau semari kan yo udah boleh plastik, kurukupi. Dia berenang mana? Boleh nyapo, kerupuk. Lah begitu pakai plastik beberan boleh dikurukupi rapet. Kurang rapet dipusing rapet. Baru selesai panas. Ini langsung udah. Udah gerung. Ini kok kalau bikin juga ini gue udah selamat ya, wis mati ngomong yo. Sinten sing nyawa sing iki? Paman putra Bapak Tinjane Umi. Gus Marti. Itu kan pada waktu itu acara manten pernikahan Gus Malik. Lokapun Haji Mahasa putra Gus Marti. Niku acara Lokapun itu sore. Jember Banyuwangi tempuh 2 jam saja ya. Niku injing jam 8. Jam 8 asik setengah 8. Gus Marti niku bangun tidur. Tak itu mau pamuk sejak-jadi. Lu kok burung budal? Ngono. Kok burung budal? Ayo budal, kabeh ta budal. Ya manten niku sore. Iku jembere terus kok ngeteni nyapo. Kesupen kan niku karepe sing ngerti. Karo den nomor kali jajane selalu rumah. Terus akhirnya mateng gak mateng, bawa sing gak mateng ditinggal. Wah, wis ana sing tuku macane motor. Wis kebanyakan kane motor. Budal bawa kelabis sing macak lumpeng niku. Macak awak niku. Wah, tuku jero motor kebener. Lah baru medal tasih nembe medal. Nuwun to. Wes. Udan angin teng daerah niki. Niku sing diliwati cara niku wong boten niku kok ambul-ambul tenan. Alhamdulillah krana bodane isu akhire niku selamat. Seumpama bodane ditunda jam 10 sampai jam 11. Kasih.
Dalan itu sedaya macet karena enten angin utawa jebul kan enten angin puting beliung ngetek barang. Semua akses dalan tertutup. Saat baca lagu komisen itu telepon. Nah, setelah di sing selamat apa wis budal. Ya kok dalan kabeh sumuran wit ambruk kabeh, kelompangan wit ambruk kabeh gak iso metu jan. Paman sare malih bareng kamu. Nah, niki namanya WXY. Apa itu dibuat-buat? Sopo sing gawe-gawe. Jadi kan gawe-gawe itu wong. Samsuri nu gawe-gawe sama-sama kiamat. Hukum. Ingat. Itu enggak bisa. Jadi tidak kuliah Pak. Yang kedua, mukasafah suari niki nggih. Dudu targetnya seorang ahli hakikat. Nggih. Dudu targetnya kula jenengan. Napa dhewe niki ngaji pengin dadi dukun. Mboten sepuh-sepuh bahasa Inggris. Dukun itu orang yang ahli semoyo. Jadi nanti mau orang dukun. Terus jenengan nanti mau orang dukun terus gak semayangi tenan. Jangan mau orang dina minggu seminggu mana iki dan iki. Gimana? Minggu ngaji dan iki gimana? Karena kula tahu dukun. Alhamdulillah gak payu. Apa itu? Gak payu. Karena kula lan dukun niku kentekan jimat. Wonge gak waras. Jenengan duwe to kula Bapak loro niki. Tak gawani banyu. Rene maneh dereng waras Gus, tak gawani raja. Rene maneh gak dereng waras Gus. Awas kentekan jimat Pak. Ngaliyo. Kula dukun liyane. Mboten kula tutup mriki. Ampe bingung kula niku kula diterus tamone, mburi kula. Ngono. Tahu itu apa? Enak tamu. Lah kok dia tinggi, aku bingung. Oke. Oke. Nah kau ni kerikil lah. Mburi. Kula nak tahu banget kerikil ada. Akhirnya waktu foto langsung. Orang takut dibiopot ya. Kalau saya hubungan tujuan dari Ahlul Haqiqah itu adalah ghaib makna. Berarti setiap mursyid harus ikut lil haqiqah. Setiap guru pembimbing rohani sing nuntun perjalanan kita menuju Allah harus menguasai ghaib makna. Ma huwal ghaib makna? Ghaib makna itu sifat-sifatnya Allah. Ngerti kali sifat-sifat Gusti Allah. Ngerti kali saged nyemerapi asma'illah wa af'alillah wa dzatillah. Lah, ghaib makna itu dudu jenengan apal ngaku saged. Kan ada pelajaran nggih. Jawahirul Kalamiyah atau pelajaran akidatul awam, wujud tidak bakal kepala itu. Ngerti ghaib maknawi niku senes apa sifat Allah, bukan hafal tentang wajib Allah, muhal Allah, jaiz Allah, wajib Rasul, muhal Rasul, jaiz Rasul. Ngapain saya senes apa niku? Ngeten. Lah terus yang nopo? Nggih. Niki saya pernah menjelaskan tentang fana dan tentang bako. Nanti pulau kupas gitu. Niku jenengan telah kembali ke ini. Nah, nanti kita akan memahami tentang ghaib makna. Ghaib makna. Imam Ma'ruf Al-Qursi
Itu nanti tahu. Manusia itu akan sampai pada derajat mahabbah. Tapi melalui proses yang sangat panjang. Saya kembali saya menjelaskan Ma'al Al-Qurtubi dari Dawi Imam Abu Sulaiman Ad-Darimi sampai sehingga Imam Al-Qurtubi untuk sampai pada derajat mahabbah itu diuji oleh Allah. Ujiannya salah satu ujian Imam Al-Qurtubi itu ya piyambake itu musilah itu menjadi ketika diri ini bukan Gusti Allah enten midodari dengan 40 bidadari. Midodari itu pertama midodari itu lek tibur rumah nopo kamu mau mibur rumah nopo manuk niku lek mibur kamu ya midodari pun lek mibur timur. Niku mau menuju arah Ma'ruf al-Qur'an. Ketenggungan Ma'ruf. Kesenggungan. Midodari niku kabare. Seumpama itu dunya niku wangi. Saene itu. Mboten enten nggih kloset manggung. Dan tidak ada bangkai yang berbau ketika bidadari itu dan itu. Wangi ini koyo apa? Jangan bisa mengenang itu. Itu diceritanya yang sudah hiburan, usah diterus-terus. Mibur luar londe. Lah, miburan murah. Malah aku ingat tuh, ndek itu. Sembuh orang itu nyerempet gitu. Paham sembarangnya. Nyerempet. Sampai meromong. Akhirnya Pak Guru P40 situ liwat tekonan dulu. Akhirnya tengah Marwal Guru. Akhirnya krono tengah selama diliwati itu dari 40 itu piyambake niku lali karo Gusti Allah. Sami dari liwat 40 yang ke 40 lewat niku. Piyambake niku baru tersadar karo dirinya lupa dengan Allah. Akhirnya Marwah nangis krono lali karo Gusti Allah. Mantun niku kali Gusti Allah diterima tobaté. Ma'ruf tak terima tobat. Akhirnya sujud syukur lingguh niku ditekoni mido dari mana? Itu mari diterima tobat itu ngidori teko mana? Mboten 40. Yang kedua 80 bidadari. Teman-teman niku sliwat. Yang kedua kali ini 80 bidadari niku tidak berpengaruh sedikit pun di dalam hatinya Ma'ruf al-Qur'an. Inilah ujiane Ma'ruf al-Qur'an diangkat dari golongan muhim. Orang yang hanya mencintai Allah. Lane Ma'ruf al-Qur'an itu tersuatu dari Dawud Imam Abu Ali al-Wafa. Ma'ruf al-Qur'an mimpi ketemu karo para nabi teng suwarga niku dijogo malaikat sito indulang pangan sito induli didepne ning ngarsane Gusti didepne ning ngarsane Gusti Allah fi maq'adi sidqi inda malikil muqtadi madhep ning ngarsane Gusti Allah niku sik karo didulang malaikat. Imam Ghazali berkomentar di kitab ini, mengapa Ma'ruf al-Qur'an sampai kata selatan? Karena selama hidupnya di dunia dia tidak pernah memandang selain Allah yang dipandang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puncak kenikmatan di surga itu adalah bertemu dengan Allah.
artinya sama. Syarat dari mursyid yang selanjutnya adalah kamilu akli, sempurna akal. Yang kedelapan adalah wasiu sodri, jembar dodone atine niku bermanfaat. Yang kesembilan, syarat dari mursyid itu adalah arifun bi tabaqatin nas, tahu tingkatan hati manusia. Tahu tingkatan hati manusia itu maknane tiang niku setiap ada pertanyaan dari orang lain, dia selalu melihat siapa yang benar. Sing takok itu sapa? Mengenai Kanjeng Nabi itu dengan satu pertanyaan, orang dengan pertanyaan yang sama, beda sing takok, beda jawaban. Mengapa Sayyidina Ali itu dengan satu masalah yang sama ditanya orang 17, jawabannya selalu berbeda. Napa pernah ngalih Sayyidina Ali bahkan niku namanya arifun bi tabaqatin nas. Tahu siapa yang bertanya. Lalu kalau jawabannya doa bener. Kisah takut sopo pejabat, kita takut petani, kisah takut pedagang. Kisah takut sopo pemulung. Pemulung takut, bayai. Kalau dulu pengen pegawai lancar, terus segini kan, pripun cara. Ketika itu tuh sesuai dengan dirinya. Oh ini nih, sampai cara nih pulau ya. Pulau jagung nih kok, oke rempah jagung pulau 100 ton tak tubuh ini. Pemulung ke pulau jagung atau semakut. Gimana terjadi? Tahu siapa yang bertanya. Siapa sih takut? Ini takut. Banyak perlu dengan masalah keluarga, masalah ya sering apa-apa. Misalkan dari ayo diwacane yang Yasin. Kayak gitu DP 10.000. Semaput tuh wong kon maca Yasin 10.000 nggih mboten. Niku sak umur dulu ketakan nggih mboten. Kula jenengan umur pinten? 50? 40. Sudah pernah baca Yasin 10.000 kali? Pernah. Kula niku ya sing rada kiai niku lho tahu aku. Maca Yasin 10.000. Nggih. Iki dukun semaput iki. Ngeke ijazah gak kira-kira. Yo cuma tenang. Artinya kita tahu ini namanya arifun bi tabaqatin nas. Di pegawai nopo macul, ya ono wiridan sing gampang-gampang mawon. Yo mari salat mau istighfar dulu, subhanallah dulu, alhamdulillah dulu, nah dulu udah lengkap. Payu ditutur niku ngene. Payu. Nah, itu namanya arifun bi tabaqatin nas. Selanjutnya yang terakhir adalah mumayyizun bainal qarais. Ya, mumayyizun bainal qarais itu kalau jenengan mampu membedakan manusia itu mempunyai watak yang berbeda. Gimana? Enek wong sabar, wakete, enek tiang itu kan enten gampang nesu, gampang waras. Gimana? Enek ora gampang nesu, ya ora gampang waras. Tapi sekali nesu niku jaget selawas. Kan ya? Jadi ada sing mudah marah, tapi juga mudah maaf, sabar, gampang waras. Enek sing angel nesuni. Nggih. Terus anu yo angel waras. Sekali nesu niku koyo di bawah sampai mati. Enek sing telu angel nesu ning gampang waras. Enek sing gampang nesu angel waras. Niku sifatnya manusia ini. Lah, niku pertanyaannya bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Aku ini golongan wong angel nesu gampang waras, apa gampang nesu gampang waras, apa ora gampang nesu ya ora gampang waras. Ini jenengan kita ini. Sing ditakoki sinten? Oh ya aja bojone, ya aja anake, ya aja tangga. Takok dhewe. Nah,
Niku lek jenengan gelem takok, jenengan mangke lek nesu niku jenengan nanti lek nesu lek ngamuk niku direkam. Kasane niku sum HP direkam. Lah kok lek jenengan wayah kan nesu jenengan setel. Rupane jenengan iki kaya robot nesu. Lek ngamuk iki kaya. Nah, ngoten. Jenengan pesen, enten muridé jenengan nonton marah, pesen anak-anak sekalian, kalau saya sedang marah sedang aku mohon disuntik. Nanti setelah suntik kirimkan saya. Nanti tak masalah ketika saya tidak marah. Nah, kan? Akhirnya dengan lupa, tidak lupa kalau suwon ini. Leo gak waras, Pak. Niki sih jenenge gampang mesu angel waras. Makasih. Pak gak ngamu aneh. Nasihatnya terakhir, kot korban mau. Ingat jenengan nasihat kot korban mau. Pati wis jen, ojo ngamuk. Oke. Mungkin wonten manfaat. Alhamdulillah. Iya karena menjual dia dan sepatu tapi kalau tidak sepatu orang sering ya ini waktu susah. Niki kalau istimewa kan kalau dengan kata tamu niki Pak Kaya beliau niki rektornya Universitas Bakti Indonesia. Seraten kali beberapa dekanya ini alhamdulillah mungkin keparingan ilmu bermanfaat dan berkah. Terus alhamdulillah wajib bang terus satu derek itu beliau saking cepat sedikit sing mimpin kula haji haji bang terus terlalu Mas Yogi, beliau anggota dewan. Ini kalau tunggu, senengannya rezeki. Ada korban yang sering ngomongnya. Dalam itu ada beberapa hajat. Mas Yogi itu dalam ini paling saudara bukan dengan kita. Beliau ini tasakuran. Coro Jawa negara ini tingkepan, paham tingkepan. Jadi putranya itu hamil sudah masuk ke bulan 7 bulannya, ditolakkan, Jawa ditolakkan. Nyebut diselamatin nanti ditolak, karena di usia itu kandungan itu sudah sempurna, anggota badan semua sudah ada dan sudah terbentuk. Nah ini wong Jawa diselamatin nanti ditolak. Tapi ini kalau telur itu ketika roh itu mau ditiupkan ke kenapa itu daging tebal untuk apa? Jadi kalau nyuwun barokah doa dengan orang seperti itu. Mungkin untuk Setiawati Pamulasin ya sing hamil, jadi tempat tinggalnya di Jakarta. Jadi muka-muka barokah doa panjenengan kali sedaya fadilahnya saudara kepada Tuhan kalian Gusti Allah jaga bagi sing wonten kandunganipun adik Setiawati Pamulasin dijaga nanti pada waktunya dia lahir biji muka-muka lahir nanti lancar dan selamat ibu selamat anak. Doa yang ketiga, mudah-mudahan jaga bayi yang lahir ini lahir dengan wujud manusia sempurna, sempurna lahir, sempurna batin. Akhirnya tumbuh besar menjadi seorang anak. Kalau perempuan menjadi sholihah, kalau laki-laki menjadi sholih yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada agama Allah, taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada semua gurunya, dan akhirnya menjadi orang yang membawa manfaat masalah
Bismillahirrahmanirrahim.